Sudah ya. Baik, untuk pertemuan minggu lalu kita sudah bahas ya mengenai pewarisan ya. Kemarin kita belajar apa itu definisinya, kemudian bagaimana sifat-sifatnya, kemudian kita juga belajar kenapa sih kita perlu menggunakan pewarisan seperti itu. Setelah itu kita juga belajar mengenai access modifier ya. Kemarin ini ada 3 seperti itu. Kemudian kemarin kita juga sudah belajar jenis-jenis pewarisan ya. Kemarin kita belajar jenis-jenis pewarisan ya. Ada jenisnya, ada yang single, multiple, kemudian multi level. Nanti akan kita singgung sedikit. Yang terakhir saya kira kita sudah mencoba mengimplementasi pewarisan seperti itu. Jadi tidak lengkap tentunya kalau nggak kita coba langsung seperti itu ya. Nah, kemarin kita ulas sedikit lagi seperti itu. Jadi pewarisan ya. Jadi pewarisan ini merupakan pilar kedua ya, pilar kedua dalam suatu paradigma pemrograman berorientasi objek ya. Jadi 2 minggu lalu sudah enkapsulasi. Nah, minggu lalu kita bahas yang inheritance-nya seperti itu atau pewarisan ya. Pada dasarnya sih pewarisan sama ya, sama seperti pewarisan pada umumnya ya. Jadi kalau ini kita lihat ya, pewarisan ini memberikan harta ya, kalau di dunia kan memberikan harta ke keturunannya ya. Nah, kalau konteks di dalam pemrograman ini ya, hartanya berupa apa sih? Hartanya itu berupa anggota kelas seperti itu, yaitu adalah data dan metode seperti itu. Ini ada beberapa definisinya ya. Ada beberapa definisinya ini. Yang pertama adalah kemampuan membangun kelas baru berdasarkan kelas yang sudah ada. Jadi kita sudah punya kelas seperti itu. Nah, kita ingin mengembangkan kelasnya seperti itu. Nah, kita bisa bangun berdasarkan kelas yang sudah ada. Nah, ini nanti kita tinggal beri fitur-fitur tambahan seperti itu. Nah, kemudian ini pewarisan adalah hubungan antar kelas ya, di mana ada satu kelas ada yang sebagai super kelas ya, seperti itu, ada yang kelas atau kelas induk seperti itu, atau orang tuanya seperti itu. Dari kelas lain tidak ada orang tua, ada anaknya seperti itu. Nah, ini pewarisan yang diwarisi adalah properti atau data dan behavior ya, atau tingkah laku atau metode seperti itu, yang diterima dari nenek moyang dari kelas seperti itu. Jadi data dan metode ini akan diwariskan ke anaknya seperti itu. Jadi ketika parent punya data dan suatu metode ya, nah itu nanti otomatis anaknya juga punya data dan metode yang sama seperti itu. Nah, ini ada juga definisi lain, ini kelas yang diwarisi akan memiliki kebiasaan dan data yang sama dengan kelas induk. Saya kira ini sama seperti yang tadi ya. Nah, kemudian yang terakhir, pewarisan adalah suatu fitur pada PBO di mana memungkinkan kelas anak memiliki data dan fungsionalitas kelas orang tua secara otomatis. Jadi sebentar. Ya. Nah, jadi itu ya. Jadi intinya pewarisan itu suatu konsep ya, di mana orang tua bisa memberikan data dan metodenya ke anaknya seperti itu. Jadi di kelas anak kalau kita punya beberapa kebutuhan data tertentu, kita nggak harus bikin dari nol ya. Kita hanya perlu memberi tambahan yang spesifik seperti itu. Nah, juga ada definisi-definisi lainnya ya. Saya kira sama saja ya. Ini property behavior ya. Ini semua super class kemudian diturunkan ke semua anak-anaknya secara otomatis ya. Saya kira sama, intinya sih sama saja. Jadi kita punya suatu kelas yang akan menurunkan data dan tingkah laku atau metode ya ke kelas lainnya seperti itu. Ini contohnya kemarin kita sudah punya suatu kelas lingkaran ya, kita bikin aplikasi menghitung luas lingkaran kan. Kemarin kita punya aplikasi seperti itu. Nah, kemudian kita ingin aplikasi kita kembangkan seperti bisa menghitung misal kerucut, tabung, bola seperti itu. Nah, ini bisa kita kembangkan di mana ketiga kelas ini kan merupakan turunan dari lingkaran ya, di mana kerucut ya alasnya kan lingkaran seperti itu, tabung alasnya lingkaran seperti itu. Kalau bola ini ya bentuk lingkaran kan sebenarnya ya, bentuk 3 dimensi dari lingkaran seperti itu. Nah, ini daripada kita menghitung ya, kita menentukan jari-jarinya, daripada kita hitung luas alasnya lagi seperti itu di masing-masing kelas, kita bisa buat seperti ini. Jadi
kita gunakan saja kelas yang sudah ada, yaitu kelas lingkaran. Nah, kita kembangkan ke bentuk yang spesifiknya, di mana kerucut dia punya volumenya, bagaimana menghitungnya volumenya, tabung menghitung volumenya sendiri, kemudian bola juga bisa hitung volume. Untuk kerucut dan tabung ini punya tinggi ya, kerucut dan tabung kan punya tinggi seperti itu. Nah, di mana yang spesifik di kedua kelas ini, kemudian bola nggak punya tinggi ya, karena ya tinggi adalah jari-jari itu sendiri, jadi nggak perlu. Nah, ini contoh pewarisan seperti itu. Jadi kita nggak perlu kita set jari-jarinya ya, jari-jari alas ini nggak perlu kita set karena sudah ada di orang tua seperti itu. Jadi otomatis nanti tanpa kita coba langsung sebenarnya sudah punya seperti itu. Nah, begitu juga contohnya ketika ini ada student, ada karyawan. Nah, ini keduanya merupakan anak dari orang seperti itu ya, kelas orang seperti itu, person. Nah, ini contoh lain yaitu misalnya kita punya kendaraan bermotor ya, ada jumlah roda, bahan bakar, nomor polisi, transmisi. Ini kita bisa turunkan ya perilaku atau metode dan data ini ke anaknya ya, ke mobil dan motor. Jadi masing-masing ini ya, mobil secara walaupun tidak kita tulis secara langsung, mobil ini secara langsung punya jumlah roda, punya bahan bakar, punya nomor polisi, punya transmisi, bisa nyala, bisa mati, bisa jalan seperti itu. Begitu juga dengan motor seperti itu. Jadi secara umum inheritance ya ini intinya ya, mewariskan data dan metodenya, intinya seperti itu saja. Nah, kemudian sifat-sifat ya, beberapa sifat-sifat pewarisan ya, kalau kita sudah tahu definisinya, kemudian kita harus tahu kebiasaannya ya, kalau pewarisan ini seperti apa. Dan yang pertama, kalau turunan mewarisi data dan fungsi dari kelas induk ya, ini saya kira sudah ya, ini sesuai definisi juga, data dan fungsi. Kemudian kelas turunan bisa bertingkah laku sebagai kelas induk, dan kelas lain bisa mewarisi dari kelas turunan tersebut ya, maksudnya adalah misalnya ini kita A, punya kelas A, ini adalah parent dari kelas B seperti itu. Nah, kelas B ini bisa menjadi parent dari kelas C seperti ini. Ini maksudnya ya. Kelas turunan bisa bertingkah laku sebagai kelas induk, dan kelas lain bisa mewarisi dari kelas turunan ini seperti itu. Jadi bisa bertingkat seperti ini ya. Mungkin nanti ada juga kelas C dengan kelas D, itu juga merupakan hubungan parent dan anak seperti itu, child. Nah, kemudian yang ketiga ini, ketika kelas induk dirubah maka seluruh kelas juga berubah. Jadi kalau ini kosong, kemudian misal kita tambahkan di sini A, otomatis semuanya memiliki seperti itu. Ketika kita hapus, otomatis semuanya juga terhapus seperti itu. Nah, kemudian perubahan pada kelas turunan tidak akan mempengaruhi kelas induk ya. Jadi kalau misalnya di sini kita tambahkan C, ini di atasnya nggak berpengaruh seperti itu maksudnya. Nah, kemudian semua fitur dengan modifier public dan protected dapat diakses ya. Jadi tadi kita sudah belajar ya. Di sini kelas turunan mewarisi data dan fungsi. Nah, cuman ada catatan tertentu, yaitu yang bisa diwarisi adalah yang public dan protected seperti itu. Nah, nanti akan kita bahas sebenarnya apa saja sih fiturnya ini, modifiernya apa saja seperti itu. Nah, kalau kelebihan ini kodenya mudah digunakan ya. Kenapa sih kita gunakan pewarisan? Itu kodenya dapat digunakan kembali ya. Contohnya ini kita sudah punya ini lingkaran, kita nggak harus buat luas alas di masing-masing bangun ruang seperti itu. Kita tinggal pakai saja lingkaran dari luas dari lingkaran seperti itu sebagai luas alas seperti itu. Nah, ini ya, kemudian menghemat waktu usaha ya, karena mudah reusable seperti itu, jadi nggak usah kita tulis kode lagi ya, jadi hemat waktu dan usaha. Nah, kemudian developnya lebih cepat ya, otomatis karena waktunya lebih cepat. Kemudian mampu mengekspresikan hubungan pewarisan ya, jadi mengekspresikan pewarisan di dunia nyata kepada program ini jadinya bisa seperti itu. Nah, kemudian kodenya juga lebih mudah dibaca ya, lebih singkat ya, lebih ringkas, mudah dibaca. Jadi kalau ini adalah hanya yang khusus pada kerucut saja seperti itu. Ya, jadi nggak terlalu melebar kemana-mana. Contohnya ini mobil dan motor ya, konteksnya yang tentunya di sini hanya yang detail-detail saja ya. Misalnya ini mobil ada sasis seperti itu atau apa, itu kan khusus untuk mobil.
motor juga ada yang khusus untuk motor, misalnya ada jok seperti itu kan khusus untuk motor. Jadi hal-hal yang umum tidak kita tulis kembali seperti itu, jadi lebih mudah dibaca seperti itu. Nah, kemudian access modifier ya, kemarin kita sudah pelajari ya, ada public, ada protected, ada private. Nah, kalau yang bisa diakses oleh kelas turunan adalah public dan protected ya di sini. Nah, kalau public ini sebenarnya bisa diakses dari kelas turunan maupun diakses siapa saja ya, ataupun kelas yang bukan turunannya seperti itu. Kalau protected hanya untuk kelas turunannya saja bisa diakses ya. Nah, kalau private hanya bisa diakses dari dalam kelas. Ya mungkin secara gambaran umumnya mungkin data publik ya, seperti nama, email itu kan publik ya. Kalau protected ini data-data yang hanya bisa diakses kelas turunan ya, misal nomor kakak kayak gitu kan bisa diakses juga dalam turunan keluarganya seperti itu misal. Nah, kalau private ini misal ya password email itu kan data private ya, atau mungkin password ATM ya, PIN kayak gitu, itu kan masuk yang private ya, hanya dalam sendiri saja seperti itu. Itu gambarannya seperti itu. Yang ya, kemarin kita sudah belajar ini ya, ini contohnya. Jadi ini ada data name, ada data NIK ya, NIK, email, passwordnya. Di sini ada beberapa simbol. Kalau plus ini untuk publik ya. Nah, kalau tanda ini pagar ya, ini untuk data protected ya, maksudnya menyimbolkan bahwa data ini protected. Protected. Nah, kemudian untuk minus ini berarti data ini private. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita gambarkan ya, public, protected, public, dan private. Jadi student di sini hanya punya data ini, name, identity, dan email. Nah, seperti itu. Nggak punya data password. Begitu juga dengan teacher seperti itu. Hanya punya name, identity, dan email seperti itu. Itu contohnya. Jadi nggak bisa mengakses passwordnya. Saya kira sudah dicoba ya kemarin ya. Kita coba untuk tes apakah benar sih access modifier ini kerjanya seperti itu. Kemarin sudah kita buktikan saya kira. Ini jenis-jenisnya ada single ya. Kalau single ini hubungannya satu turunan dari satu kelas induk ya. Ini mudah ya. Contohnya ini satu. Kemudian kalau multiple ini satu turunan diturunkan dari dua kelas induk ya. Dua atau lebih sebenarnya. Namun beberapa bahasa tidak support ya. Ada juga bahasa yang support. Nah, saya kira ini tidak terlalu sering juga seperti itu. Yang contohnya ini ada dua parent untuk membentuk satu kelas turunan. Jadi ini misalnya punya A, ini punya B, ya otomatis turunannya punya A dan punya B. Seperti itu contohnya. Nah, kalau multi level ya ini yang bertingkat ya. Ini contoh tadi kelas A merupakan parent dari kelas B, sedangkan kelas B merupakan parent dari kelas C. Jadi kalau punya ini punya A, nah ini otomatis ini punya A juga nih. Nah, ini punya A juga. Kalau kelas B punya fungsi B, otomatis kelas C juga punya fungsi B. Sedangkan kalau kelas C punya fungsi C, ini nggak terkirim ke atas seperti itu. Ini contohnya. Nah, itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah hierarchical ya, inheritance, yaitu hierarkis. Jadi satu kelas induk menurunkan ke beberapa kelas turunan. Nah, saya kira kalau yang ini cukup sering seperti itu. Jadi kita punya satu kelas yang global sifatnya ya, kemudian ini menurunkan ke beberapa kelas seperti itu. Jadi kebalikannya yang multiple ini. Kalau ini dua atau lebih kelas induk ke satu turunan, nah ini satu induk ke beberapa kelas turunan seperti itu. Contohnya ini motor punya beberapa mobil, motor ya. Lingkaran ya, ini kita bisa buat kerucut, tabung, bola. Misalnya ini pesawat ya, kita punya suatu kelas pesawat ya, kita bisa detailkan jenis pesawatnya ya, mau baling-baling, Airbus, Boeing, maupun pesawat akrobatik seperti itu. Itu contohnya. Kalau hybrid ya intinya gabungan. Nah, ini bisa kita lihat ini ada multi level ya. Kemudian ini ada hierarkis seperti itu ya. Nah, kemudian ini ada multiple ya, karena ini punya dua parent, yaitu lingkaran dan ruang ya ini. Nah, ini kan, ini contohnya seperti itu. Ini ada multi level. Nah, kayak gitu. Itu contohnya. Jadi intinya kalau hybrid itu lebih dari satu seperti itu. Nah, ini saya kira implementasi intinya ketika mau mengimplementasi pewarisan kita gunakan keyword extend seperti itu. Ya, ini kelas turunan, extend kelas induknya seperti itu. Ini ya contohnya.
Ini bisa, saya kira kemarin sudah kita coba ya, kita punya lingkaran, kemudian kita punya satu yaitu kerucut ya misal. Ini kemarin kita coba bahwa kerucut ini bisa memanggil luas ya, bisa memanggil luas padahal luas ini hanya ada di lingkaran. Di kelas kerucut nggak punya luas seperti itu untuk metode untuk luas, tapi bisa dipanggil. Contohnya itu ya. Nah ini juga kemarin bahwa di sini ada set jari karena lingkaran ini punya set jari, tapi di sini tabung juga bisa set jari, padahal di sini nggak ada set jari, tapi di patternnya punya. Nah ini contohnya seperti itu. Dan begitu juga yang lainnya seperti itu. Nah, kemudian pewarisan ini untuk kalau misalnya suatu kelas induknya atau base class-nya punya konstruktor ya, otomatis si kelas turunannya harus buat konstruktor juga seperti itu. Ini harus ada AB, cukup misalnya mau B saja nggak masalah. Yang bentuk minimalnya adalah ketika ini ada konstruktor A, dis A, di sini harus mengirimkan konstruktor A, super A ya. Super A ini adalah mengambil dari sini. Nah, seperti itu. Itu contohnya. Saya kira itu untuk pertemuan minggu lalu ya. Sekarang saya kira sudah ingat kembali ya untuk materinya. Tadi kita review singkat saja. Nah, sekarang kita masuk ke materi hari ini. Jadi kalau kemarin kita sudah bahas pewarisan ya, intinya sih sederhananya kalau pewarisan kan memang hanya kita menurunkan saja, kita turunkan data dan metode ke kelas anak seperti itu. Nah, cuman itu untuk kelas inheritance atau pewarisan ya, salah satu pilar. Selanjutnya kita akan bahas pilar ketiganya yaitu polimorfisme. Nanti kita akan masuk ya. Nah, kita akan bahas sedikit seputar definisi-definisinya apa, kemudian kenapa sih kita harus menggunakan polimorfisme, keunggulannya apa sih kayak gitu. Nah, kemudian kita bisa lihat jenis-jenisnya polimorfisme ini apa saja. Nah, kemudian yang terakhir kita bisa mengenal apa itu lebih lanjut ya. Kita sudah belajar tadi super ini kalau tadi kita lihat untuk memanggil konstruktor seperti itu. Nah, cuman ini belum semuanya ya, belum semuanya bahwa sebenarnya ada fungsi kegunaan keyword super lagi yang lain. Nah, akan kita bahas seperti itu. Dan keyword final, nanti kita akan singgung sedikit seputar keyword final seperti itu. Karena masih nyambung. Nah, ini kita bisa masuk ya, pertama polimorfisme. Polimorfisme adalah pilar ketiga ya dari paradigma PPO seperti itu. Nah, contohnya mungkin kita contoh minggu lalu ya, mungkin minggu lalu tadi kurang terlihat ya, bahwa ketika kita punya misalnya kelas anjing, kelas kucing, kelas kalau di sini bebek ya, sini ketika kita memerintahkan untuk berbicara, ketiganya punya tingkah laku yang beda-beda ya. Di sini ada anjing menggonggong kan, kucing mengeong seperti itu. Kalau bebek quacking seperti itu, atau apa ya bahasa Indonesianya ya, yaitu, atau mungkin kalau kita ganti ayam ya berkokok seperti itu. Nah, di sini ya kemarin kita sudah buat seperti ini ya. Kita punya 3 kelas ya, kucing, anjing, dan ayam seperti ini ya. Ini kita punya beberapa metode yang sama ya, ada jumlah kaki sama ya, karena ketiganya punya kaki seperti itu. Kemudian ketiganya sebagai kucing, anjing, dan ayam bisa berjalan, makan, minum, tidur, berjalan, makan, minum, dan makan seperti itu ya. Tidur, makan. Nah, ini kan kelas-kelas yang sama. Kemarin sudah kita ini kelas-kelas yang kita bangun punya beberapa metode yang sama sehingga kita bisa kumpulkan ke suatu kelas ya sebagai kelas parent di sini ya. Yaitu hewan, karena hewan ya punya kaki dan kemudian bisa berjalan, bisa minum, bisa tidur, bisa makan, karena ini merupakan hewan seperti itu. Nah, kemudian di dalam detail kelasnya kita bisa spesifikkan yang unik-unik saja, yang fitur yang detailnya, misalnya kucing mengeong, anjing menggonggong, ayam berkokok seperti itu. Nah, namun pada dasarnya kan secara tidak langsung fungsi mengeong, anjing menggonggong, ayam berkokok, ini kan ya pada dasarnya kan suara hewan kan, suara hewan pada dasarnya. Sebenarnya bisa saja kan kalau kita taruh ini sebagai suara seperti ini, suara, ya kan nggak masalah kan, bahwa
ketiganya bersuara. Sebenarnya kita tidak perlu taruh ini. Nah, namun implementasi suara masing-masing ini ya, kucing, anjing, dan ayam ini berbeda-beda seperti itu. Lalu bagaimana caranya? Ini dengan polimorfisme nanti kita bisa pelajari bahwa ketika kita punya hewan, nah itu tadi kita bisa gabungkan ini, mengeong, menggonggong, dan berkokok ini sebagai bersuara. Nah, nanti kita bisa ganti implementasinya sesuai kebutuhan masing-masing seperti itu. Bersuara, ayamnya, anjing suaranya apa, ayam suaranya seperti apa. Nanti kita bisa definisikan lebih detail di sini. Jadi polimorfisme ini ya seperti ini. Jadi kalau kita sudah belajar kemarin tentang pewarisan, nah kalau polimorfisme ini ya kita lebih lanjut istilahnya seperti itu. Jadi fungsi yang berbeda ini mengeong, menggonggong, berkokok bisa kita gabungkan menjadi suatu fungsi khusus ya bersuara. Nanti implementasinya berbeda-beda seperti itu. Nah, maksudnya mungkin kita lebih masuk ke definisi ya agar lebih enak ya. Mungkin masih bingung kalau melihat seperti ini. Nah, polimorfisme ini adalah sebenarnya dari definisi itu berasal dari kata poli ya di bahasa Yunani. Poli itu berarti banyak dan morf yang berarti bentuk. Jadi maksudnya adalah proses merepresentasikan suatu bentuk ke beberapa bentuk. Jadi dari satu bentuk ke beberapa bentuk seperti itu. Nah, kemudian definisi lainnya adalah suatu kemampuan ya membuat lebih dari satu bentuk seperti itu. Jadi dari kita punya suatu bentuk ke beberapa bentuk lainnya seperti itu. Nah, nanti kita singgung lagi. Kemudian kita lihat ke definisi lainnya. Polimorfisme adalah kemampuan dari sebuah objek membolehkan mengambil beberapa bentuk yang berbeda. Nah, ini masih menyambung ya, definisinya adalah ke beberapa bentuk yang berbeda seperti itu. Nah, kemudian definisi selanjutnya, banyak bentuk maksudnya bahwa objek dasarnya sama, tapi tingkah lakunya berbeda-beda. Mungkin sebagai contoh kita tarik bahwa objek dasarnya sama seperti itu, yaitu suara. Nah, tapi tingkah lakunya beda-beda nih. Ya, bisa mengeong, menggonggong, dan berkokok. Dengan polimorfisme memungkinkan developer untuk memprogram dari tingkat umum daripada di tingkat spesifik. Jadi dengan polimorfisme ini kita fokusnya ya ke yang umum-umum saja ya. Misal ke suara seperti itu ya. Jadi kita nggak berbicara lebih detail. Misalnya kucing harus mengeong kayak gitu kan, tidak, kita fokusnya bisa lebih umum. Jadi seperti kucing bersuara, nanti implementasinya seperti apa bebas. Nanti kita akan singgung lagi. Contohnya ini kita punya hewan ya, ini tadi kita sudah gunakan ini jumlah kaki ya, makan, minum, tidur. Ini yang kemarin minggu lalu sudah kita pelajari, ini akan diwarisi di ketiga kelas ini. Nah, di sini kita punya satu metode ya, kita tambahkan satu yaitu suara seperti itu. Suatu fungsi suara ya. Nah, di mana di masing-masing suara otomatis kan kucing akan bersuara, masih semua hewan akan bersuara seperti itu. Nah, tetapi di sini kita buat beberapa bentuk ya. Di sini kucing juga akan bersuara, anjing juga akan bersuara, ayam juga akan bersuara. Tetapi bentuk suaranya, tingkah lakunya berbeda-beda loh. Di sini contohnya suara ini kita minta untuk mengeong, suara ini kita minta untuk guk seperti itu atau menggonggong. Nah, ini kalau ayam ini kita minta untuk berkokok seperti itu. Nah, jadi polimorfisme seperti ini. Namanya sama ya, bentuknya dasarnya sama, tetapi tingkah lakunya nanti bisa beda-beda nih. Jadi kalau kita buat objek dari kucing, kita panggil suara, itu nanti akan mengeong. Sedangkan kalau kita buat dari objek anjing, nanti suaranya akan guk ya, menggonggong seperti itu. Kalau kita buat dari ayam akan berkokok, walaupun asalnya ya dari hewan seperti itu. Suara ini dari hewan pada dasarnya, tapi walaupun berbeda-beda, namanya sama, tingkah lakunya bisa berbeda-beda seperti itu. Nah, ini kita akan lanjut bahas keunggulan dan kekurangannya ya. Nah, ini. Keunggulan dan kekurangannya ini yang pertama adalah membantu programmer menggunakan kembali kode yang sudah ada ya. Ini kodenya reusable, sama seperti definisi yang tadi ya. Keunggulan dari warisan juga reusable, polimorfisme juga reusable ya. Jadi kita sudah punya hewan di sini bersuara, nah kita bisa gunakan kembali di anak-anaknya. Hanya saja implementasinya yang
harus kita lebih spesifik seperti itu. Nah, kemudian suatu metode dapat digunakan untuk mengolah berbagai macam tipe data ya. Jadi nanti untuk berbagai macam tipe data ini, mau float, integer, string ini nanti bisa berbeda-beda seperti itu. Apa namanya? Implementasinya. Kalau ini contohnya adalah untuk kucing, anjing, dan ayam ya. Beda kelas, bisa beda tingkah laku. Kita juga bisa nanti beda tipe data, juga beda tingkah laku. Nanti akan kita lihat seperti itu. Nah, kemudian kodenya lebih mudah dikembangkan seperti itu. Nanti akan kita lihat bahwa dengan ini ya, nanti kalau kita mau tambahkan baru ya, misal kelinci, ini kan mudah ya. Ini misalnya jangan kelinci, mungkin sapi yang gampang suaranya. Sapi misal kan mudah ya, suaranya kan bisa kita kasih suaranya apa, misal mu seperti itu kan, suara sapi seperti itu. Nah ya, itu kodenya mudah ditambahkan ya, dikembangkan, kita nggak perlu definisikan semuanya lagi. Nah, kemudian kekurangannya, tapi kekurangannya ada di polimorfisme. Itu kodenya lebih sulit dipahami dan dibaca seperti itu. Jadi orang pada umumnya lebih sulit ya. Kenapa? Karena bingung ketika kita berbicara suara ini, nanti suaranya ayam, apakah suaranya anjing, apakah suaranya kucing ya, kayak gitu kan, kita harus lihat kembali. Jadi harus lebih detail dalam kita membaca. Nah, kemudian memerlukan waktu untuk mendesain bahwa kode itu agar bagaimana sih agar efektif seperti itu. Jadi memang agar bisa membuat polimorfisme yang baik ya, seperti ini, kita harus desain struktur sistem kita ya, seperti itu. Mana sih yang bisa kita gabungkan seperti itu contohnya. Ini kalau ini mudah ya, hanya menggonggong kokok, oh ini bisa kita gabungkan jadi suara seperti itu, bersuara. Cuman kan kalau di sistem dunia nyata mungkin akan lebih sulit ya, itu membutuhkan waktu mendesain. Nah, ini nanti memerlukan programmer yang lebih ahli seperti itu, yang memang sudah biasa. Nah, ini bagaimana prosesnya agar kita bisa ahli ya untuk mendesain kelas kita menggunakan prinsip polimorfisme. Nanti akan kita belajar bersama-sama seperti itu. Nah, selanjutnya itu ya tadi keunggulannya, bahwa sebenarnya keunggulan dan kekurangan setiap pilar sih mirip-mirip ya, intinya ya untuk agar kode kita lebih mudah digunakan ya, lebih efisien pada dasarnya seperti itu. Nah, kita mungkin masuk ya ke jenis-jenis ya. Nah, di jenis-jenisnya nanti baru kita akan coba sambil implementasi seperti itu. Nah, polimorfisme ini bisa kita bagi ya, ke dua jenis seperti itu. Ada yang namanya polimorfisme overloading, ada yang namanya polimorfisme overreading. Nanti akan kita singgung sendiri-sendiri. Mungkin yang pertama kita bahas adalah jenis polimorfisme ya, jadi jenis yang dari satu bentuk ke beberapa bentuk itu. Yang overloading ini maksudnya apa sih, kayak gitu. Nah, untuk yang overloading, metode overloading adalah pembuatan lebih dari satu metode yang dengan nama sama seperti itu. Itu pembuatan lebih dari satu metode yang namanya sama seperti itu. Nanti akan kita singgung ya. Nah, kemudian metode overloading dapat digunakan pada operasi yang sama namun berbeda dalam implementasinya. Oh, berarti kita punya nih metodenya namanya satu ya, namanya sama seperti itu, tapi nanti implementasinya bisa banyak seperti itu. Ini ada beberapa syaratnya ya, namanya sama ya pasti. Nah, kemudian jumlah parameternya tidak sama, maupun atau jenis parameternya tidak sama, ataupun urutan parameternya yang tidak sama. Nanti akan kita singgung seperti apa sih, kita contohkan satu persatu seperti itu. Nah, ini ya contoh pertama ini kita coba yang jumlah parameternya tidak sama seperti syarat pertama. Nah, kita bisa mungkin kita langsung tulis ya di sini sebagai contoh. Kita punya metode yang namanya sama nih, kita punya print data. Ini kan namanya sama semua. Nah, tetapi dari nama yang sama ini kita bisa tingkah lakunya kita beda-bedakan seperti itu. Misal yang tidak ada datanya ya, misal teman-teman memanggil tanpa parameter di sini, nanti keluarnya hanya tulisan print data. Sedangkan kalau
ada parameternya satu, akan print data A di sini. Tapi sedangkan kalau misalnya ada dua, nah di sini akan mengembalikan print data A dan print data B seperti ini misal. Nah, ini bisa kita coba langsung saja ya. Ini bisa kita langsung coba saja. Di sini kita buat seperti biasa tes overloading ts seperti ini. Dan kita buat ts config.json ya seperti biasa. Option modul seperti biasa, command, dan kita seperti biasa direction-nya adalah out. Nah, di file out. Nah, ini sini misal kita buat kelas test overloading di sini. Ini misal kita nggak perlu definisikan datanya ya, kita fokus ke metode saja. Untuk polimorfisme ini hanya jalan di metode seperti itu. Jadi kita langsung saja misal kita punya public print data seperti ini. Jadi kita punya print data, yaitu pertama kita ingin mengolah misalnya kalau kita punya panggil objek dari tes overloading ini, kalau nggak dikasih parameter seperti itu, nanti menjalankan suatu hal. Kalau dikasih parameternya satu, yaitu berupa number, nanti akan menjalankan suatu hal. Nah, sedangkan kalau dikasih dua parameter, nanti menjalankan apa sendiri-sendiri seperti itu. Ini nanti akan beda-beda nih nanti tingkah lakunya. Nah, ini untuk kita deklarasikan ya bahwa ada 3 jenis metode untuk melakukan print data. Nah, ini kita detailkan implementasinya. Print data. Nah, di sini ada A tanda tanya, jadi 2 ini di sini. Nah, maksudnya apa? Maksudnya ini adalah opsional di sini. Tanda tanya berarti bisa ada A atau bisa nggak ada parameternya seperti itu. Nanti akan kita lihat. Ini tanda tanya any, dan any ini maksudnya adalah bisa menerima tipe data apapun seperti itu. Dengan void. Nah, ini baru kita definisikan sebenarnya bagaimana sih jalannya program kita yang kita inginkan seperti itu. Nah, di sini bisa kita buat misalnya if A type of A ya. Type of A sama dengan misal undefined, dan type of B sama dengan undefined. Nah, jadi kalau ini akan jalan, fungsi ini akan jalan ketika A-nya itu kosong dan B-nya kosong, berarti yang ini seperti itu. Undefined, tidak didefinisikan. Misal kita konsol logkan print data. Nah, else kalau tidak ini kita bisa tambahkan ketika type A-nya berarti ini number ya. Yang kedua adalah berarti kalau type A-nya tipe datanya adalah number dan B-nya kosong, nah maka akan print suatu data, misalnya print A. Print A sama dengan A seperti ini. Nah, yang ketiga if type of A sama dengan number dan type of B sama dengan number. Nah, seperti ini. Nah, ini kita bisa printkan bahwa kita bisa print dua-duanya seperti itu. Ditambah type of B. Nah, ini. Nah, ini dengan kita buat seperti ini, nanti otomatis program ini tahu nih ketika kita panggil data print datanya tanpa suatu parameter di sini, maka akan menjalankan yang pertama. Tapi kalau kita kasih satu parameter di sini, maka akan print yang ini seperti itu. Tapi kalau kita kasih dua, maka akan print yang ini. Nah, ini bisa kita coba. Function main, ya, ini seperti biasa. Kita panggil main. Sini kita buat object ya, sama dengan new test overloading di sini. Nah, kita bisa panggil object. Nah, print data kita bisa kasih tanpa ini.
Nah, kemudian kita bisa, yang kedua kita bisa beri suatu angka ya, misal 10, misal 10 dan 20 dan 3. Ini ketiganya walaupun sama-sama print data di sini, sama namanya ya, tapi tingkah lakunya bisa beda-beda. Di sini bisa kita jalankan seperti biasa. Ini sudah ya, kita bisa cek out slash test loading.js. Nah ini ya, ini kurang di spasi saja sebenarnya. Ini ya kalau dikasih spasi lebih enak. Nah ini kita jalan lagi. Nah ini ya kelihatan bahwa kita panggilnya, yang pertama kita panggil print data akan jalankan hanya yang ini saja. Tetapi kalau yang masuknya satu, ini akan jalannya ini ya. Hanya satu parameter akan jalan yang ini, print data A. Sedangkan kalau kita kirim kedua datanya, maka akan menjalankan print data A dan print data B seperti itu. Jadi ini ya kelihatan berbeda ya. Ini kalau misalnya salah satu nggak kita kasih ya, makin kelihatan nanti. Ini saya tidak tampilkan ya, ini akan print data ya. Kalau yang dijalankan yang ada satunya, maka yang jalan adalah yang print data A. Sedangkan kalau yang kita jalankan yang ketiga, maka yang datang adalah print data A dan print data B. Jadi di satu kelas bisa kita punya satu fungsi tapi tingkah lakunya beda-beda. Itu kan tadi definisi polimorfisme ya. Dari satu bentuk ya, yaitu di sini konteksnya adalah print data, ke berbagai banyak bentuk seperti itu ya. Nah, mungkin kemudian contohnya ini untuk apa sih kita punya kayak gini ya. Contohnya misal kita bisa misal operasi penjumlahan ya, kita bisa operasi penjumlahan dengan suatu parameter tertentu ya. Misal kalau tidak ada berarti hasilnya ini akan 0 misal. Nah, kalau ini adalah A hasilnya. Nah, tapi kalau ini misal kita bisa misal A tambah B, misal seperti itu. A tambah B, implementasi seperti itu. Jadi kan tingkah lakunya beda-beda nih. Kita bisa jalankan. Nah, ini kalau ada ini akan 30, kalau ini 10, kalau ini adalah 0. Nah, ini nanti kan. Ini contohnya. Mungkin kalau bisa juga kalau misal kita mau tambahkan satu lagi ABC seperti itu. Nanti di sini ada tambahkan C, di sini kita harus ada validasi di C-nya seperti itu. Itu ya untuk jumlahnya. Jadi kita bisa buat seperti ini, buat overloading dengan perbedaannya itu adalah namanya sama, tapi yang berbeda adalah jumlahnya. Jadi nggak punya parameter. Ini ada satu parameternya, ini ada dua parameternya seperti itu. Jumlahnya beda, seperti itu ya. Nah mungkin sebenarnya itu tadi, ini ya, jumlah parameternya tidak sama. Mungkin memang sintaksnya agak panjang ya. Sintaksnya untuk menggunakan TypeScript ini agak panjang, seperti itu memang. Nah mungkin kalau dengan implementasi mungkin teman-teman nanti menggunakan bahasa lain itu lebih mudah ya. Contohnya pada bahasa Java seperti ini, sintaknya lebih mudah, dimana langsung ya. Jadi misalnya ini kosong, langsung ini nggak di bawah tapi langsung di sini ya. Contohnya ini. Jadi langsung misalnya integer tambah variabel 1, variabel 2. Ini ketika ada dua variabel maka langsung di sini sebagai satu kesatuan. Nah ini kalau butuh misalnya ada jumlahnya 3, nah ini langsung ditambahkan seperti itu. Nah ini kan lebih singkat ya, daripada harus bikin satu lagi di bawah. Nah ini memang agak ribetnya TypeScript seperti itu. Belum mendukung untuk yang overloading pada dasarnya yang seperti ini formatnya. Itu ya untuk ini. Ya otomatis sama juga, misal publik int tambah, kalau misalnya 1 var 1, nah ini langsung return var 1. Nah ini langsung kayak gitu. Jadi langsung dibuka dan ditutup ya. Jadi kalau ini kan enggak, kalau ini kan kita harus definisikan dulu di sini, deklarasikan dulu di sini, baru kita definisikan jalan programnya seperti apa di bawahnya ya. Jadi cukup ribet seperti itu. Cuman itu contohnya saja implementasi bahwa kita bisa satu nama banyak bentuk, intinya seperti itu. Itu kalau yang berbeda jumlah parameternya ya. Di sini kalau kita lihat tipe datanya sama semua seperti itu. Nah ini bisa juga kita jenis parameternya yang tidak sama. Jenis di sini adalah tipe data. Jadi di sini kita bisa punya
ketiganya ini kita punya yang kosong ya. Kemudian kita punya ini yang satu ya, kita punya satu. Ini kita punya satu juga parameternya, ini juga kita punya satu. Tetapi tipe datanya beda-beda ini. Ada yang number, ada yang string, ada yang boolean. Dan ini nanti kita bisa sendiri-sendiri juga nih. Kita bisa sendiri-sendiri juga tingkah lakunya ya. Jadi kita bisa langsung contoh saja, kita implementasi saja. Ini kita hapus misalnya ini. Kita hanya A, B, and number. Kita ganti ini string. Kita ganti ini boolean. Nah, seperti jadi kita akan print data kita bisa menerima 3 data ya, bisa 4 malah, tidak diberi apa-apa, dengan tipe data angka, dengan tipe data string, dan tipe data boolean, seperti itu. Nah, ini kita perbaiki dulu, ini kita nggak ada B ya, karena kita hanya A saja, di A ini yang B kita bisa hapus dulu biar nggak bingung. Kita bisa hapus semuanya. Nah, ini bisa kita buat if ya di sini type of A, tipe data type of A ini maksudnya tipe data dari A adalah misalnya undefined, berarti tipe datanya kosong, maka akan misalnya print kosong, seperti itu, anggap saja ya. Nah, kemudian kalau ada tipe datanya, misalnya ada tipe datanya ada nih dan nilainya adalah number, seperti itu, maka akan print misalnya tipe datanya A sama dengan angka, misal seperti itu. Ini kita bisa A print kan ya. Ini. Misal ini kita bisa tambahkan juga yang lainnya, yaitu misal ini ada number, kemudian kita kondisi ketika tipe datanya string ya, string ya, sesuai ini ya, ketika string ya, datanya adalah string atau huruf atau kalimat, seperti itu ya. Di sini adalah sama benar. Ini yang terakhir kita coba yang kalau tipe datanya adalah boolean, seperti itu. Adalah boolean. Nah, di sini kita bisa tipe data A boolean. Nah, ini bisa kita coba. Nah, ini yang pertama adalah kosong, kemudian ada angka, kemudian kita bisa misal string hello, misal, dan ada boolean. Kalau boolean misalnya true. Nah, seperti ini saja. Ini kita bisa jalankan. Clear, CLS. Kita bisa jalankan. Ini ya, tipe data kalau kosong ya akan print kosong. Ya, kalau satu yang jalan adalah ini. Kalau string yang jalan adalah hello, seperti itu. Nah, kalau boolean yang jalan adalah true ya. True di sini jadi true, seperti itu. Nah, ini contohnya bahwa yang kedua adalah jenis parameternya nggak sama. Jadi tadi kita bisa satu nama ke beberapa jenis. Tadi dari jumlahnya yang nggak sama. Ini jumlahnya bisa beda-beda, atau jumlahnya sama, tetapi tipe datanya yang berbeda. Nah, seperti itu. Nggak bisa kalau teman-teman mau misalnya print data, jumlahnya sama, tipe datanya sama nih. Misalnya mau seperti ini, A, kemudian B di sini. Ini kan A, B beda maksudnya. Itu nggak bisa kayak gini. Jadi harus yang beda adalah tipe datanya dan jumlahnya, seperti itu. Jadi kalau jumlahnya sama berarti ya tipe datanya yang beda, tapi kalau tipe datanya sama seperti ini berarti yang beda harus jumlahnya, seperti ini. Nah, ini kan jumlahnya beda, bahwa ini jumlahnya ada 2, seperti itu. Itu contohnya sih. Contohnya seperti itu. Nah, itu tadi ya contohnya. Nah, mungkin yang kita lanjut dulu. Yang ketiga, ya kalau di Java juga sama, ini mudah ya kalau di bahasa lain ya. Kadang kalau memang di TypeScript agak sulit ya. Di sini harus ada di bawahnya ini yang bikin sulit, seperti itu. Kalau ini sih saya kira mudah seperti itu. Cuman ya ada proses tambahannya yang harus kita lakukan. Kalau di Java tidak perlu, karena hanya perlu ini. Kita perlu definisikan public integer tambah ya, ini satu integer. Nah, ini juga satu yang string di sini. Nah, ini kan simple seperti itu ya. Kalau ada boolean ya tinggal public, misalnya ini boolean tambah di sini misalnya
boolean di situ variabel 1. Nah, ini kurung tutup return boolean seperti itu. Boolean ya, boolean file. Nah, seperti itu sama. Jadi langsung dibuka dan ditutup ya. Tergantung bahasanya sih. Mungkin kalau teman-teman sedang di bahasa Java atau mungkin di PHP juga saya kira seperti ini kayak gitu. Bisa apa namanya? Beradaptasi seperti itu, bisa seperti ini kalau TypeScript. Cuman kalau di bahasa lainnya pada umumnya seperti ini, langsung dibuka dan ditutup, nggak harus ditutup di sini kemudian diimplementasi di bawahnya seperti itu ya contohnya. Yang kemudian yang ketiga, urutan parameternya tidak sama seperti. Nah, kalau di sini jumlahnya sama, tipe datanya juga sama, tetapi urutannya berbeda di sini ya. Contohnya di sini kita punya misalnya ini jumlahnya sama ya. Di sini ada 2, di sini juga ada 2. Nah, tipe datanya sama ya. Di sini ada number, string, ini juga terdiri dari string dan number. Nah, tetapi yang berbeda adalah urutannya. Jadi yang pertama number, yang kedua string, sedangkan yang kedua adalah string, yang kedua adalah parameter pertama di print data yang kedua adalah string ya, kemudian yang ini adalah number. Jadi urutannya nggak sama ya, seperti itu. Jadi kalau keduanya sama-sama string number itu nggak kebaca sebagai overloading seperti itu. Tapi kalau ini number string number ini kebaca sebagai dua metode yang berbeda walaupun namanya sama seperti itu. Ini untuk ini. Nah, di sini. Ini kita bisa implementasi juga ya. Nah, ini kita bisa implementasi. Ini misal nggak usah, berarti nggak usah. Misalnya ini pertama number, kemudian B string, nah, kemudian ini A string, B-nya number seperti ini. Nah, ini bersilangan seperti itu. Nah, ini kemudian B tandanya ini. Nah, ini yang pertama. Ini langsung saja ya, ketika ini dihapus ya, biar nggak bingung. Kita mulai dari kosong saja. Nah, ini sudah kita deklarasikan bahwa print data ini terdiri dari dua overloading ya. Yang pertama yang ini number string, yang kedua adalah string number seperti itu. Nah, selanjutnya ya ini kita berikan alurnya seperti apa ya di sini ya. Yang pertama adalah if type of sama dengan number ya, dan B sama dengan apa namanya tadi, string type of ya, kurang. Nah, B sama dengan string, maka hasilnya adalah misalnya A adalah angka ya atau number. Ini nilainya A. B adalah string. Ini baru B. Nah, hal seperti ini, dan sebaliknya juga. Ketika type of A sama dengan string, sesuai ini ya, dan type of B sama dengan number. Nah, ini alurnya apa seperti itu. Jadi kalau ini alurnya, yang pertama alurnya adalah ini, kalau yang kedua alurnya berarti yang bawahnya seperti ini. A adalah string, B adalah angka. Ini bisa kita coba ya. Ini masih belum ya, ini kita hapus dulu. Misalnya yang pertama adalah angka dulu, halo seperti ini, dan yang kedua adalah halo. Di sini adalah angka 10 misal seperti ini. Kita bisa lihat, kita jalankan. Nah, ini ya contohnya. Ini dua-duanya beda, yang ini ada angka, ini yang jalan yang di atas ya. Nah, kalau ini yang jalan adalah yang di bawah seperti itu. Kelihatan ya bedanya. Dan mungkin catatan saja, ini walau nggak bisa tergantung urutannya. Jadi nggak bisa misal teman-teman mau misal B ini misalnya bukan ini, misalnya mau B string tapi hanya number seperti ini maksudnya. Nah, ini
nggak bisa karena kebacanya adalah nanti akan error, karena logical error, karena kebacanya ini nanti apa namanya, maaf kan kalau ini sih sama seperti yang tadi, ini misalnya B-nya number, A-nya string. Nah, seperti ini kan secara umum harusnya kayak gini ya. Nah ini nggak akan kebaca sebenarnya seperti itu, karena yang harus beda itu urutannya seperti itu. Ini karena pada dasarnya kalau ini kan sama-sama urutannya, yang pertama number, yang kedua string. Nah ini nggak bisa jalan seperti itu. Nah, walaupun nanti kalau kita save ya ini ada errornya ya, ini kan kelihatan ada error. Yang pertama mesti kebacanya harus stringnya seperti itu. Oh ini sama aja nanti jalan dua-duanya. Jadi harus berbeda urutannya ya, namanya walaupun ini string, ininya harus number, ininya tipe datanya berbeda seperti itu, baru mau. Ini kan baru nggak ada error seperti itu contohnya. Itu ya, saya kira itu untuk ini sudah cukup. Kemudian yang terakhir, nah ini contohnya kalau di bahasa Java sama saja, paling enak memang kalau ini string integer variable. Nah ini string, kalau ini kita balik string, ininya integer seperti itu. Ini bisa seperti ini. Nah itu dulu mungkin yang konstruktor lah. Mungkin ini ya cukup jelas ya. Saya kira bahwa sebenarnya yang pertama itu kita ulangi sedikit dari awal ya, bahwa polimorfisme ini intinya dari satu bentuk ke beberapa bentuk ya. Nah untuk jenis yang overloading ini jenis yang dari satu metode namanya sama seperti itu. Yang membedakan adalah jumlahnya, jenisnya, dan urutannya seperti itu. Nih kalau ini adalah jumlahnya ya, bisa juga dari jenisnya yang berbeda, jumlahnya sama, maupun dari jumlahnya sama, terdiri dari tipe data yang sama juga, number string dan number, tapi urutannya berbeda. Jadi seperti itu yang perbedaan-perbedaan yang bisa dilakukan untuk membuat overloading, intinya seperti itu. Ini nyampe sini pusing nggak? Pusing nggak? Apa ada pertanyaan atau ada gambaran sedikit? Intinya sih kalau overloading ini ya dari satu fungsi yang namanya satu kita bisa buat ke beberapa. Intinya sih sederhana itu saja sih. Ini ada print, ini misalnya ada beberapa. Misalnya ini apa, ini apa, ini apa, seperti itu. Berdasarkan suatu parameternya. Jadi yang membedakan itu parameternya. Bagaimana, ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut? Ya, mungkin nanti bisa dicoba dulu ya, mungkin kalau memang sebenarnya sih sederhana, tapi mungkin kalau belum dicoba masih bingung. Intinya sih konsep dasarnya seperti itu. Jadi dari satu fungsi dengan nama yang satu bisa berbagai tingkah laku. Contohnya tadi ya, kita bisa tambah dari yang nggak ada parameternya, ada satu parameter ya, ada yang parameternya 2, misalnya seperti ini. Ada mungkin yang kalau dibikin 3 kayak ini ya, bisa juga seperti ini. Nanti kita kalau mau bikin sendiri seperti itu nanti bisa. Itu ya contohnya, nanti bisa dicoba sendiri. Nah kemudian selain itu juga kita bisa konstruktor overloading. Jadi yang kita overloading itu adalah konstruktornya, jadi nggak hanya metode saja ya, nggak hanya metode saja ini, tapi juga konstruktornya di sini. Contohnya ini kalau konstruktornya kosong, kita bisa lakukan apa ya, sama saja kalau konstruktornya kalau konstruktornya satu tapi tipe-tipenya string apa, kalau konstruktornya number jumlahnya beda maupun urutannya yang berbeda, ini bisa digabungkan ketiganya seperti itu. Mau yang urutan ya, ini kan ini urutannya, ini urutan, ini jenisnya beda, kalau ini yang jumlahnya berbeda seperti itu. Ini kita bisa kombinasikan ketiganya bersamaan seperti itu ya. Kita bisa contoh saja yang sederhana mungkin ya. Kita bisa buat contoh sederhana di sini. Misalnya ini kita hapus dulu ya biar nggak pusing. Nah, misal di sini kita bisa bikin konstruktor. Nah, nggak ada nih, nggak ada apa-apanya. Kita juga bikin konstruktor yang misal ada number, sederhananya seperti ini saja dulu. Nah ini kita bisa buat konstruktor misal tanda tanya ini. Nah seperti ini.
Nah, kita bisa if type of A sama dengan undefined. Nah, ini nanti solo data kosong. Nah, kalau if type of A sama dengan number, nah ini kita bisa console data integer, data angka yang apa namanya, nilainya apa, seperti itu. Kita bisa print kan seperti ini. Jadi kalau kita buat objek 1 gini, misalnya objek 1 kosong, dan misalnya kita buat objek 2 kita kasih angka 10, misal seperti ini kita bisa jalankan ya. Ini nanti kedua objek ini akan menjalankan hal yang berbeda. Nah, ini yang objek 1 akan menjalankan data kosong, sedangkan objek 2 akan menjalankan data angka 10 seperti ini. Jadi kalau ini kita hide salah satunya biar lebih jelas. Ini ya, angka 10 yang ini. Tapi kalau yang kita jalankan adalah objek 1 di sini, maka yang jalan adalah data kosong ya, tergantung ininya. Jadi seperti itu. Jadi overloading itu nggak hanya di metode, tetapi juga bisa di konstruktor seperti itu. Karena konstruktor ya pada dasarnya kan metode ya, tapi yang spesial seperti itu. Bisa dibedakan dengan jumlahnya, ini nggak ada, ini ada. Atau jumlahnya sama tapi tipe datanya beda, misalnya ini string seperti itu. Atau misalnya yang tipe datanya sama tetapi jumlahnya yang berbeda, ini number ya, misalnya kan jumlahnya berbeda. Atau misal bisa juga yang pembangunnya sama ya, tetapi urutannya berbeda. Misalnya ini string, nah ini adalah string yang di depan. Nah, ini bedanya. Nah, ini mau yang string yang belakang, mau string yang di depan, nggak masalah kayak gitu. Itu ya contohnya. Ini nanti tinggal implementasi detailnya saja yang dijabarkan di dalam ini. Memang ribetnya mungkin di sini, tapi sebenarnya kalau kita bisa pisahkan ya antara ini dan ini, sebenarnya sih sederhana seperti itu. Secara umum ya seperti itu kayak gitu. Secara umum saya kira sebenarnya sih sederhana saja. Jadi intinya ya kita bisa bedakan fungsi yang jalan mana sih tergantung dari parameternya seperti itu. Jadi yang jalan yang mana tergantung dari si parameternya ini kayak gitu. Nah, ini kita lanjutkan ya mungkin itu. Jadi yang bedakan nanti antara ini adalah parameternya. Nanti kita akan masuk ke yang kedua ini ya. Yang bedakan hanya parameter yang dipanggilnya seperti itu. Kayak ini 10 hello, 10 hello, hello 10, ini kan yang bedain hanya itu. Nah, kalau di Java itu beneran juga ya, tinggal namanya disamain, hanya beda di sini, langsung implementasi saya kira. Ini nggak perlu dihafalkan ya, yang penting tahu aja bahwa kalau bahasa lain itu langsung di badan fungsinya langsung di bawahnya seperti itu, nggak pakai ini dulu seperti itu. Yang penting tahu dulu. Ini hanya wawasan saja seperti itu. Nah, selanjutnya ada overriding seperti itu. Nah, kalau tadi overloading yang membedakan kan ininya, parameter di sini. Nah, parameter fungsinya. Ini parameter fungsinya. Nah, kalau overriding nanti beda lagi. Kalau overriding ini merupakan implementasi berbeda untuk suatu metode pada kelas yang diwariskan ya. Jadi ini yang kita contohkan tadi sebagai hewan. Nah, ini ada kucing, ada anjing, ada ayam seperti itu. Hewan punya suara, maka detail suaranya masing-masing hewan ini berbeda-beda. Nah, ini yang termasuk overriding. Jadi kalau overloading ini polimorfisme pada satu kelas, tapi kalau overriding ini polimorfisme pada pewarisan seperti itu. Nah, ini overriding merupakan suatu cara untuk menggantikan suatu metode fungsi yang diwariskan dari kelas induk. Contohnya ini kalau misalnya hewan, di sini ada suara. Nah, kemudian ini mewariskan ke kucing ya tadi contohnya. Kucing. Nah, ini misalnya suara hewan ini umumnya apa? Hewan bersuara. Misal kita tulis sudah. Hewan bersuara, misal seperti ini. Nah, di kucing kita bisa gantikan ya. Kita bisa definisikan lagi bahwa suaranya kucing adalah meow, misalnya seperti itu.
Ini kita bisa gantikan, kita override kan overriding override seperti itu kan teman-teman saya kira sering ya membuat file timpa seperti itu. Ini sama saja, berarti kita timpa metode suara ini dengan mehong ya pada kelas kucing ya, kelas yang diwariskan hewan seperti itu. Nah, ini jika pada suatu subkelas kita mendefinisikan sebuah metode yang sama ya, ini sama-sama suara di sini dengan yang dimiliki oleh superclass, maka metode tersebut dikatakan mengoverride superclass ya, mengoverride si parentnya. Jadi ini nggak akan jalan ya di kucing seperti itu. Ini contohnya, ini syarat-syarat dari overriding ini namanya sama ya, namanya harus sama. Jadi kalau namanya berbeda ya nanti ini dua metode yang berbeda. Kemudian parameternya harus sama nih antara yang parent dengan yang child atau yang kelas anaknya. Jadi kalau hewan suara tanpa parameter di sini, ya si anak juga harus tanpa parameter. Kalau ada parameter nanti beda lagi jalannya kan, nanti masuknya yang overloading jadinya. Nah kemudian yang urutannya tidak sama ini sih masih ini copy yang tadi, hanya ini yang nggak usah. Nah kayak gini, memiliki parameter yang sama kayak gitu. Nanti kita lihat ya contohnya ini ya. Contohnya ini kita punya hewan, kita punya kucing, kita punya anjing, kita punya ayam. Nah ini kita fokus di suara. Jadi ketiga hewan bersuara, tetapi implementasinya berbeda-beda nih. Nah kalau kucing implementasinya adalah bersuara meong, kalau anjing ini adalah suaranya adalah menggonggong, dan kalau ayam adalah berkokok kan seperti itu. Nah contohnya seperti ini. Ini kita bisa fokus ke satu ini aja, apa namanya, overridingnya. Di sini kita punya hewan, ini ya punya metode bersuara. Nah, kucing akan mewarisi dari hewan ya. Jadi kucing secara tidak langsung punya suara juga nih. Akan kalau dipanggil suara maka tulisannya adalah hewan bersuara. Tapi si kucing akan mengoverride, ya, akan menimpa. Saya punya suara tapi saya akan ganti dengan meong seperti itu. Anjing juga begitu. Anjing extend hewan, berarti anjing akan punya metode suara, tetapi si anjing menimpa suara itu dengan suara menggonggong seperti itu. Ayam juga begitu, mengextend hewan, akan punya suara tapi akan ditimpa dengan suara berkokok seperti itu contohnya. Nanti kalau kita panggil masing-masing suaranya di sini, hasilnya akan berbeda-beda. Kita bisa coba. Karena tadi bypass saja ya. Ini bisa copy, ini kita ganti saja hewan. Nah ini kita ganti hewan. Nah ini ya sederhana sih intinya ya. Kalau tanpa copy paste ya kita buat hewan bersuara, kucing bersuara, anjing bersuara, kita timpa saja sebenarnya. Kita timpa ya dengan ini yang sama seperti itu. Dengan nama yang sama, parameternya sama seperti itu. Kemudian kita jalankan di sini. Nah ini akan kita lihat ya. Ini kita sudah timpa ya. Berarti ketika kita akan panggil ini misal kita declare ya. Kita panggil sudah tergenerate belum? Nah ini ya sudah ada hewan CS ya. Hewan CS. Kita ganti hewan ya karena kita jalankan hewan. Nah di sini akan berbeda-beda. Jadi ketika kita panggil di sini yang pertama hewan, akan memanggil ini hewan bersuara seperti itu. Nah, tetapi ketika kita panggil kucing ya, kucing kita suruh bersuara, yang jalan bukan hewan bersuara, tetapi yang jalan adalah meong karena sudah ditimpa. Begitu juga dengan anjing, begitu juga dengan ayam seperti itu. Nah, misal kita mau buat satu kelas lagi seperti itu, misal kelinci ya, atau kelinci. Nah, misalnya extend hewan. Nah, ini tidak kita warisi apa, kita tidak ubah, kita hanya kosong saja. Misal kita hanya kosong saja, nggak ada isinya. Ini misal kita mau wariskan di sini. Lihat, kelinci sama dengan new kelinci. Nah, ini kelinci kalau misalnya kita suruh bersuara. Nah, ini bisa mengakses suara ya, karena memang hanya public. Nah, kalau kelinci kita suruh bersuara, maka yang muncul adalah hewan bersuara, yaitu adalah punya si parent seperti itu. Saya kira ini jauh lebih mudah ya dibandingkan yang tadi overloading. Jadi
Kalau yang membedakan overloading itu parameternya, ya, yang ada di sininya, yang ada di sininya. Kalau yang membedakan overriding adalah kelasnya, seperti itu. Kalau ini kelas hewan, ini kelas kucing, kelas ayam, kelas kelinci, kelas anjing, seperti itu. Jadi berbeda-beda di situ. Jadi itu yang nanti membedakan berbagai bentuk. Jadi dari kedua ini, kedua prinsip ini akan terlihat ya bahwa dari satu bentuk ya, overloading dari satu bentuk atau dari satu fungsi bisa berubah ke implementasinya bisa berbagai macam ya. Kalau tadi overloading di satu kelas tapi yang beda parameternya, kalau overriding yang berbeda adalah kelasnya di sini yang berbeda. Fungsinya sama persis di sini. Jadi seperti itu untuk overriding. Nah, kemudian yang terakhir kita bahas untuk keyword super dan final. Nah, ini jika kita mendeklarasikan suatu metode atau properti pada subclass ya dengan nama yang sama, berarti kita lakukan overriding ya, ini seperti ini kita lakukan overriding. Nah, misalnya ini contohnya kita fokus di sini aja. Jadi kalau kita punya hewan bersuara, kemudian kita punya kucing yang mewarisi dari hewan, tapi terus kemudian kita timpa suaranya, ini kan sekarang suaranya jadi meong kalau dari kucing. Nah, ini kalau kita ingin mengakses suara dari parent bagaimana? Nah, itu kan jadi pertanyaannya. Ini kita bisa gunakan untuk mengakses metode atau properti dari kelas induk, kita bisa gunakan super. Nah, ini kenapa kita nggak pakai this? Karena kalau kita panggil pakai this suara, ya panggilnya otomatis ke sini kan, nggak ke parentnya, seperti itu. Nah, jadi kalau dengan keyword super ini nanti kita bisa memanggil suara si parentnya, seperti itu. Contohnya seperti ini. Kita fokus ke kucing saja ya. Jadi misalnya ini kita punya hewan bersuara. Ini kita bisa panggil nih si orang tuanya dulu, suara parentnya, dengan cara super titik suara. Kalau sebelumnya kan super kurung tutup, ini untuk konstruktor ya. Nah, tapi kalau super titik nama metode, nah ini akan memanggil metode seperti itu. Nah, jadi di sini super titik suara, kemudian baru meong. Nah, ini kita akan lihat seperti apa sih. Ini, kita bisa coba. Nah, mungkin ini yang kelas-kelas lainnya dihilangkan dulu ya, biar lebih sederhana saja. Kita bisa hapus. Nah, ini kita fokus di ini aja. Kita punya hewan. Nah, ini kucing, kita ingin panggil si hewan ini. Bagaimana suaranya? Bagaimana agar bisa menampilkan hewan bersuara? Nah, ini kita bisa pakai super, super suara. Nah, ini berarti akan memanggil suara dari si parent, yaitu hewan di sini. Ya, kalau kita jalankan ini, nah ini kalau kita jalankan, ini hewan bersuaranya 2 kali karena di sini ada hewan bersuara baru meong. Nah, ini kalau biar kelihatan mungkin salah satunya kita hide. Kalau hewan saja hanya hewan bersuara, tapi kalau kucing yang jalan adalah dua-duanya, seperti itu contohnya. Saya kira mudah ya, berarti ini ya sebenarnya keyword super hanya untuk memanggil metode dari orang tuanya saja. Sederhananya sih sebenarnya itu saja sih. Itu dari keyword super. Nah, dengan keyword final ini ini untuk mencegah pewarisannya agar tidak bisa di override, agar tidak bisa ditimpa di subclass. Contohnya di sini, tapi ini nggak ada di TypeScript ya, ini tidak disupport ya, tapi hanya untuk pengetahuan saja. Misal pada bahasa Java seperti itu, ketika kita taruh final di sini, misalnya public final void cetak seperti itu. Ini kita punya A, kemudian B mewarisi dari A, kemudian akan mengoverride seperti itu. Ini akan error, kan sama-sama ya, kita override cetak kayak gitu. Ini akan error karena di sini ada final seperti itu. Nah, jadinya ini nanti akan error, nggak bisa dijalankan seperti itu. Tapi kalau ininya finalnya kita hapus, ini bisa jalan nih, bisa jalan dengan baik seperti itu. Nah, itu contoh dari keyword final. Nah, mungkin sebenarnya seperti itu saja ya untuk pertemuan hari ini ya. Saya kira cukup singkat ya, cuman memang cukup singkat, cukup sedikit saya kira untuk materinya, cuman harus dipahami dengan baik karena memang cukup asing ya, cukup jarang seperti itu, dan cukup agak bingung kan, namanya sama tapi tingkah lakunya bisa beda-beda seperti itu intinya. Tapi walaupun kalau sudah paham sekali dan dicoba, saya kira sih kedepannya paham gitu. Contohnya ya tadi implementasi untuk
overloading seperti apa sih implementasinya ya. Misal penjumlahan tadi parameternya 1, parameternya 0, parameternya 2, parameternya 3 kayak gitu, nanti tingkah lakunya seperti apa kayak gitu kan beda-beda. Atau mungkin yang overriding tadi misalnya hewan itu ya, hewan bersuara, kalau kucing suaranya apa, anjing suaranya apa, tadi ayam suaranya apa kayak gitu. Itu kan tadi beda-beda juga implementasi. Intinya sih polimorfisme nggak jauh-jauh dari itu. Jadi kita punya satu metode, tapi tingkah lakunya beda-beda intinya seperti itu. Satu metode ada sesuatu yang membedakan, nah, kemudian nanti tingkah lakunya beda-beda. Kalau overloading yang bedakan parameternya, kalau overriding yang bedakan kelasnya seperti itu. Mungkin sebenarnya itu saja ya untuk materi hari ini. Mungkin saya stop.